Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kami ada di Bandung. Saya ada acara aksi turunkan hengsekan Jokowi menyambut Hari Kesaktian Pancasila. Hari tanggal 28 yang lalu, Jakarta yang sama-sama ketahui ada teman-teman dari elemen masyarakat sedang melakukan diskusi di Hotel Grand Menteng. Sebelum acara tersebut dimulai, tiba-tiba ada kelompok preman yang merusak dan membubarkan aksi tersebut. Nah, kita ada salah satu kesaksian dari Kang Rijal Fadil, aktivis yang kebetulan pada saat itu hadir di sana. Kang, boleh ceritakan, Kang? Itu kira-kira awal-awal gimana sih, Kang? Iya, begini Bang Kiki. Jadi kita datang ke sana diundang kan oleh Forum Tanah Air, yaitu forum kelompok diaspora yang jadi warga negara Indonesia di berbagai belahan dunia. Ada 5 benua yang merepresentasi masing-masingnya ada gitu kan dari forum ini. Mereka mengadakan silaturahmi dengan tokoh-tokoh gitu, di Indonesia atau di Jakarta di Grand Hotel Kemang. Begitu saya datang dengan teman-teman Bandung, kurang lebih 6 orang dari Bandung, ada satu mobil, tiba-tiba di luar sudah ada yang teriak-teriak gitu, yang melakukan aksi. Ya, kita awalnya ini aksi kemana ini, kok aneh-aneh, masa dekat hotel ini ada aksi gitu kan. Ternyata mereka justru melakukan aksi atau demonstrasi kepada penyelenggaraan silaturahmi Forum Tanah Air ini. Oh, ke kita bilang kan. Ya, tapi apapun itu biarlah, itu haknya gitu kan, karena kita atau tamu-tamu ini semua orang yang memahami tentang demokrasi dan hak asasi manusia, ya mempersilahkan saja lah mau ngomong apa juga gitu kan, bikin spanduk apa juga, mau mengungkapkan isi hati apapun gitu kan. Yang penting mah jangan mengganggu kita. Ya kita semua berada di dalam, bersiap-siap gitu kan untuk memulai acara. Tapi kelihatannya sebelum acara dimulai saja tiba-tiba ada segerombolan orang masuk gitu, jumlahnya 20 lebih, 25 katanya gitu. Kalau menurut Kapolsek, ya Kapolsek Mampang 25 orang gitu. Walaupun agak aneh, kemudiannya ditersangkakan cuma 2 orang gitu ya, atau 5 orang yang ditahannya aneh. Karena pelaku yang masuk ke dalam dan melakukan perusakan, dan melakukan perusakan itu Bang Kiki, di dalam itu semua spanduk, atribut, fasilitas hotel dirusak itu. Wah, ini brutal sekali gitu ya. Karena kita ini orang-orang yang berpendidikan gitu kan, ya nggak perlu dilayani yang begitu, biar aja. Yang jelas bahwa mereka ternyata punya misi mungkin gitu kan. Nah, akhirnya kita hanya nonton saja. Ketika mereka berkata bubar, nggak dipeduli, kita tidak bubar. Bahkan setelah itu karena fasilitas sudah tidak bisa digunakan, ya acara tidak bisa dilanjutkan. Tapi kita santai-santai saja. Mereka teriak bubar, enggak ada bubar-bubaran, nggak punya hak Anda membubarkan gitu kan. Akhirnya kita hanya ngobrol-ngobrol, konferensi pers gitu kan, makan-makan gitu kan, sampai selesai jam yang mendekati jadwal yang memang sudah diagendakan gitu. Nah, ternyata mereka itu diketahui bersahabat dengan polisi. Betul, kan? Gitu. Ketahuannya kemudian ternyata di luar mereka cium tangan, mereka rangkul-rangkulan, mereka bilang sukses gitu kan. Wah, kalau begitu ini ada keterkaitan gitu. Nah, jangan-jangan memang waktu mereka masuk ke dalam itu yang 25 orang itu tidak ada polisi satupun. Padahal sebelumnya waktu awal pendaftaran kita lihat ada polisi, tiba-tiba polisi jadi hilang. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan polisi memberi ruang bagi kelompok ini untuk melakukan aksi brutal pelanggaran hukum seperti ini gitu. Dan juga akhirnya lama-lama kita bertanya, apa benar mereka itu 25 orang itu preman semua? Jangan-jangan ada polisinya juga yang menyamar gitu kan. Ini yang menimbulkan akhirnya pertanyaan kita, kenapa dari 25 orang kok cuma 2 orang tersangka? Padahal yang melakukan perusakan hampir semuanya hampir melakukan itu. Dan hebatnya itu pakai masker itu waktu mereka melakukan
kerusakan itu semuanya pakai masker sehingga seperti ingin tidak dikenal gitu ya. Ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikut dari dalam. Nah, tadi kan yang tadi Kang Rijal sampaikan sebelumnya polisi ada melakukan penjagaan sebelumnya mereka preman-preman itu masuk. Namun pada saat preman mereka itu masuk lebih polisi menghilang. Seharusnya kan sudah tahu polisi itu dari pihak keamanan sudah tahu di dalam ada aksi diskusi yang disebutkan di luar ada aksi yang kontra. Seharusnya kan ada usaha pencegahan kan? Itu kan? Ya, seharusnya begitu. Saya kira kepolisian aparat sudah tahu acara di dalam itu. Bukan kalau ada mengatakan kami tidak tahu acara di dalam. Enggak. Sejak jam 2 malam Ketua Forum Tanah Air pelaksana di harian di sini, Pak Doni dari Surabaya, itu diteleponin oleh pihak hotel bahwa batalkan saja, karena nanti akan ada ini, akan ada itu. Berarti kan sudah tahu bahwa ini akan ada acara. Nah, pihak hotel itu tidak mungkin berani melakukan himbauan-himbauan kepada panitia kalau tidak ada tekanan atau informasi gitu kan, atau seruan-seruan dari pihak lain yang diduga nggak ada lagi pihaknya selain aparat. Betul. Jadi aparat itu tahu. Nah, karena tahu seharusnya bukan hanya menjaga yang di depan gitu kan, si demonstran itu yang dijaga. Betul. Tapi yang di dalam dibiarkan. Betul. Bahkan akhirnya ada kesannya lolos-lolos juga yang berada di belakang itu, yang katanya itu kami tidak tahu siapa kelompoknya. Nggak mungkin seorang aparat yang punya kepekaan pengamanan lingkungan tidak tahu segerombol orang masuk. Itu kan apalagi dari belakang. Dan ternyata terbukti nantinya ketika mereka kembali lagi pulang keluar, rangkul-rangkulan sama polisi. Betul, itu udah sangat viral kali videonya itu. Itu kan udah viral itu. Jadi inilah akhirnya menimbulkan tanda tanya besar. Siapa sih dalangnya? Nggak mungkin kelompok itu, apalagi yang dipimpin oleh si Felix itu, FEK itu, gitu kan, bergerak sendiri. Buktinya juga terproteksi, terlindungi gitu gerakannya, tidak diapa-apakan, bahkan dielus-elus gitu kan. Jadi ini yang menimbulkan pertanyaan kita, kok sebuah peristiwa jahat, kejahatan justru disantuni, dibiarkan, tidak ada tindakan awalnya. Tapi kalau sudah ramai gitu kan, ini dunia loh. Forum Tanah Air itu Kang Kiki, itu kan 20 negara gitu kan. Markas besarnya aja di New York gitu. Tata Kesantara sebagai ketuanya datang dari New York langsung gitu. Jadi ini berskala dunia. Makanya nah, setelah ramai baru ditangkap, baru ditahan, dan itu baru 2 lagi gitu kan. Menurut saya ke-25-nya harus ditangkap dan diproses. Dan aktor intelektual yang pasti. Nah, nanti ada atau ke atasnya siapa dalangnya, pasti ada dalangnya. Itu dikejar itu dalangnya. Dari mana ini? Kebetulan gampang sekali Kang. Mereka yang pihak demo itu seharusnya kan mengirimkan surat pemberitahuan demo kepada surat pemberita aksi. Itu kan gampang sekali betul ya. Dalam waktu berapa jam, setengah jam atau 1 jam udah ini ditangkap kan seharusnya. Polisi kan yang depan dan yang belakang beda. Tapi kalau menurut kita sama, depan dan belakang itu satu paket. Itu kan satu paket. Malah kita bertanya, ini yang di belakang ini kumpulnya di mana dulu ya sebelum mereka rame-rame masuk ke dalam ruangan gitu. Jadi kalau sudah ada pemberitahuan mereka, ya kalau soal di dalam itu nggak ada kewajiban memberitahu. Betul. Itu kewajiban hotel. Dan dalam keterangan pers dari pihak PHRI, ya kan, itu sudah semua diberitahu keamanan oleh hotel. Lagi juga itu internal di dalam hotel, clear kita, administrasinya beres, semuanya selesai, nggak ada masalah. Jadi jangan disalah-salahkan panitia, tidak memberitahu, tidak minta izin, gitu kan, nggak ada aturannya itu. Justru yang menyatakan dia penyelenggara itu acara tersebut tidak ada pemberitahuan itu Kapolres Jakarta Selatan. Iya, artinya itulah, jadi akhirnya mencari kambing hitam.
gitu kan, mencari kesalahan, padahal kesalahan itu tidak benar juga. Ayo diuji secara hukum, gitu kan. Dan pihak PHRI-nya sendiri, gitu kan, sudah menyatakan mendapat informasi dari Hotel Kemang itu semua sudah dilakukan, termasuk pemberitahuan kepada pihak kepolisian atau memang bagaimana seharusnya lah kalau ada acara-acara di dalam hotel gitu. Nggak akan ada yang melanggar di situ. Justru ini kan diskusinya juga belum, jadi belum ada pelanggaran apa-apa, belum bisa dituduhkan ini dan itu belum terjadi, tiba-tiba diserbu, gitu kan, apa kata dunia, gitu. Biar berarti ada indikasi dari penilaian saya nih, dari atas urutan pemberitaan dari pernyataan Kapolres, pernyataan dari pihak hotel itu ada indikasi bahwa Kapolres itu mengaku pembohongan publik. Iya, jelas. Kalau menurut saya mah begitu, namanya juga mengeles-ngeles ya, cari-cari. Dan awalnya hanya Kapolsek saja, naik ke Kapolres, pihak Polres, sekarang Polda kan. Besok mah abes mungkin. Jangan-jangan ini levelnya nasional pusat ini. Udah, akhirnya juga apa sih kemungkinan keterlibatan istana ada nggak? Betul. Orang bisa bertanya dong. Betul. Karena ini tokoh-tokoh sekelas Din Samsudin, Refli Harun, gitu kan, Said Didu, gitu kan, atau R. Subeno, Arif, dan Pak Sunarko, Jenderal Sunarko, ada Jenderal Fahru Rozi. Itu kan bukan orang ecek-ecek gitu. Berarti levelnya harus mungkin level istana itu. Jadi wajar kalau sekarang hayu bongkar siapa dalangnya gitu dari peristiwa penyerbuan brutal di Grand Hotel Kemang pada acara Forum Tanah Air kelompok diaspora warga negara Indonesia yang berada di berbagai belahan dunia gitu. Nah, belakangan kemarin itu sempat viral salah satu tersangka atau pelaku itu ditemukan jejak digitalnya di akun TikTok, tepatnya salah satu akun TikTok itu hadir di acara Munas, Munas Partai Golkar. Dia tetangga kamera, ada jejak digitalnya itu kan, berarti ada indikasi. Golkar kan sama-sama tahu, kita sama tahu siapa yang belakang. Ya, makanya itu saya buat tulisan itu, Kang Kiki, tulisannya Golkar harus melakukan klarifikasi, gitu, bahwa komandan lapangannya FNN itu ternyata ada di acara Golkar rapat harian pleno, gitu kan, tanggal 13 Agustus ya, betul. 2024 baru berhenti, gitu kan, dia berada di situ. Taruhlah siapa dia, gitu. Saya kira ini Golkar harus memberi klarifikasi siapa FEX ini. Apakah memang preman bayaran, ataukah dia ini pengurus di salah satu organnya DPP Golkar, gitu kan? Atau siapa? Terangkan biar publik tahu. Jangan sampai malah Golkar tercemar. Gak bisa saja. Jangan-jangan yang disebut dengan perintah langsung itu dari pimpinan Golkar. Kan orang bisa saja berasumsi begitu. Karena dia ternyata berada di barisan komunitas Partai Golkar. Jadi ini harusnya klarifikasi cepat itu Golkar. Siapa Felix ini, gitu kan, dan bersihkan Golkar dari perilaku jahat, tidak bermoral, gerombolan Felix. Gitu. Selain dari ada pelaku ini hadir di acara Golkar, nah di akun TikToknya ini ada beliau yang memakai seragam Angkatan Muda Golkar. Ya. Yang pelakunya bersama yang bersangkutan itu kan. Kalau begitu kan berarti indikasi dia organ dari Partai Golkar. Tinggal sekarang sikap Golkar gimana? Kalau ada anggotanya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai perjuangannya Golkar sendiri, gitu kan, nilai moral, nilai Pancasila juga, gitu kan, yang menjadi prinsip perjuangan bangsa Indonesia. Masa ada premanisme begini ditolerir, gitu kan? Atau itu menjadi bagian gayanya organ Partai Golkar? Ya pasti tidak. Makanya dari sekarang bahkan bukan hanya diklarifikasi, menurut saya
kalau sudah ada indikasi bahwa dia ada bagian, pecat gitu kan, beri sanksi anggotanya yang telah melakukan pencemaran nama baik dari Partai Golkar gitu. Kalau benar dia bagian dari kebersamaan di jajaran Partai Golongan Karya. Ya, terkait kemarin itu teman-teman dari tim kuasa hukum itu, salah satu tim kuasa hukum itu melakukan gugatan. Salah satunya penggugat itu IBHS, Edi Mulyadi dan teman-teman. Oh ya, itu, Salah satunya gitu. itu Ke gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ya itu gugatan soal kebohongan Jokowi. Iya betul. Jadi, tidak fokus kepada gugatan kasus yang di Kemang. Betul. Ya, makanya itu ada tanggapan nggak mengenai gugatan Ya, itu? saya kira kita support, kita dukung lah gitu kan, bahwa memang masalah-masalah kebohongan publik gitu kan yang dilakukan oleh seorang pejabat tertinggi di negara ini itu nggak boleh terulang. Sebenarnya penggugatan itu adalah dalam rangka agar ada efek jerak gitu kan, bahwa perilaku yang seperti itu jangan diulang oleh siapapun gitu, bahwa itu perbuatan buruk, bahwa itu perbuatan yang tidak bisa ditolerir oleh rakyat dan bangsa Indonesia dan oleh hukum itu sebenarnya. Jadi presiden siapapun ke depan itu nggak boleh main-main itu dengan hukum, karena toh di ujung juga ternyata di ujung ini kan, walaupun awalnya tidak ada reaksi tidak ada, di ujung masih bisa digugat gitu. Jadi kalau dari sisi respon kita, ya kita mendukung, mensupport gitu, warga aktivis Bandung lah mendukung gitu kan gugatan yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta. Nah, terkait pemerintahan akan datang, Prabowo dan Gibran. Benar kita sebut itu Gibran itu bocah asam sulfat. Ramai juga kan. Ya. Kasusnya itu yang udah pertama terkait akun Pupu Papa. Iya. Nah, itu kan. Pupu Papa itu gambaran bahwa karakter Gibran ini nilai moralitasnya rendah, gitu kan. Sebetulnya itu juga sudah melanggar agama. Kan ada bagian yang menista agama kan, gitu. Kemudian melanggar moral, gitu, melanggar mental bangsa. Jadi banyak pelanggarannya sehingga Gibran ini memang tokoh ya yang tidak layak untuk jadi wakil presiden. Makanya desakan kita jangan dilantik gitu, karena dia telah melakukan perbuatan tercela dan tidak layak menjadi wakil presiden Republik Indonesia gitu. Sekurang-kurangnya dia telah melanggar, tidak memenuhi syarat ya, perbuatan tercela itu tidak memenuhi syarat yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu 7/2017. Itu dilarang itu, tidak boleh menjadi pejabat publik khususnya juga pada tingkat presiden wakil presiden kalau dia melakukan perbuatan tercela, nggak boleh diterima oleh KPU harusnya. Jadi kita desak supaya Gibran tidak dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Konsekuensinya Kang, misalnya Gibran itu tidak dilantik apa itu Kang? Gimana Kang? Ya, pemilu kan secara langsung ada tidak satu paket presiden dan wakil presiden. Itu akan terjadi perdebatan hukum. Ya, menurut saya nuansanya masuk dalam ruang perdebatan hukum antara satu paket yang kalau satu tidak dilantik, dua-duanya tidak dilantik. Itu kan satu klaus, satu appeal, satu konklusi hukumnya gitu kan, satu petitumnya gitu, tuntutan hukumnya gitu yang atau konsekuensi hukumnya. Ada yang kedua, kalau satu tidak dilantik, yang satu tetap dilantik gitu kan, ada yang begitu. Satu aja dilantik biar nanti wakil presidennya dipilih lagi oleh MPR gitu, karena sudah ditetapkan oleh MK bahwa memang yang presiden walaupun wakil presiden tidak, tapi si presiden kan tetap sudah ditetapkan terpilih, berarti harus dilantik. Itu pendapat yang kedua gitu. Jadi itu akan merupakan nanti perdebatan hukum gitu kan. Tapi apapun itu, poin pertamanya adalah Gibran tidak dilantik. Gitu poin pertama. Yang kedua, kalaupun terpaksa dilantik, Gibran harus segera di-impeach, harus segera
cabut dari kedudukannya sebagai wakil presiden karena dia memang orang yang tidak layak gitu kan secara sebagai pemimpin bangsa di negeri Indonesia. Nah, Prabowo harus konsisten dan menegakkan hukum. Prabowo itu harus menegakkan hukum, kurang-kurangnya tidak cawe-cawe, tapi silahkan saja hukum. Kalau memang Jokowi dan Gibran itu bersalah secara hukum, silahkan dihukum. Begitu harus sikapnya Prabowo. Gitu kan, menghadapi kondisi seperti ini. Jangan melindungi. Kalau melindungi ya akan menjadi common enemy nanti, musuh rakyat bersama itu. Kiki. Dikait Pupupa lagi Kang. Oke. Nah, teman kita nih Roy Suryo, pakar telematika, karena membongkar Pupupa, dia dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Oke. Nah, kebetulan saya pernah punya jejak digitalnya itu dari baris bawah kelompok dari baris bawah tanah Jokowi. Nah, namanya itu merupakan cara pada tahun 2014 yang lalu dia merupakan caleg salah satu partai, sebut aja PKB. Oh. Itu dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Tahun 2024 kemarin dia nyalek lagi tapi gagal lagi Kang. Ya, Jadi lagi nggak apa mengenai gugatannya laporannya. Ya, saya kira ini kalau Jokowinya merasa tidak menjadi bagian dari pasukan bawah tanahnya, gitu ya, Jokowi harus nolak, gitu kan. Saya nggak ada hubungan. Kalau Jokowi diam saja, berarti Jokowi menjadi bagian dari pasukan bawah tanah Jokowi, gitu ya. Dan kalau sudah ada pasukan bawah tanah Jokowi ini pasukan clandestine katanya kan, bawah tanah, itu berbahaya itu. Kalau ada pasukan bawah tanah, berarti dia bisa saja tiba-tiba muncul, kemudian dia melakukan kudeta misalnya, atau melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan ideologi negara, gitu kan, makar, jadi bisa makar tiba-tiba. Kalau menurut saya diusut ini. Jadi kalaupun mengadukan atau melaporkan Roy Suryo yang sebenarnya tidak layak gitu kan untuk diadukan atau dilaporkan gitu kan, itu menjadi sebab dari harus diusut siapa tadi pasukan bawah tanah Jokowi. Indikasinya sudah ada soal caleg-caleg tadi itu. Betul. Kan itu sinyalnya, ayo kejar terus gitu kan. Dan jangan-jangan berbahaya pasukan bawah tanah Jokowi ini gitu kan, bisa menjadi kekuatan atau gerakan makar. Nah, harus ditumpas kalau begitu gitu kan, karena sebelumnya ada pasukan berani mati pembela Jokowi. Betul. Jadi ini aneh gitu di bulan September ini gitu ya. Itu yang kita mengenang peristiwa G30 SPKI gitu kan, itu jadi timbul keanehan-keanehan. Nah, oleh karena itu, tapi di sisi lain Roy Suryo bilang silahkan saja adukan. Kalau diadukan nanti kan Gibran dipanggil gitu ya, diminta keterangannya, berarti semakin terbuka Fufufafa ini punya siapa. Ya, kalau Roy Suryo sudah menyatakan 99,99% milik Gibran. Dengan pengaduan atau pelaporan ini nanti Gibran yang ngomong gitu kan. Dan mungkinkah dia bisa mengelak gitu. Kalau Roy Suryo mengatakan tidak mungkin gitu, malah dengan pelaporan ini akan bongkar-bongkaran nantinya. Jadi kalau menurut saya pasukan bawah tanah ini tidak strategis atau mungkin bodoh gitu kan, atau cari muka di depan Jokowi untuk membela anaknya. Kok aneh masih ada yang bisa membela Fufufafa gitu. Kalau Gimli hanya mengatakan minta maaf atau jangan disebarkan terus kan gitu. Kalau Gimli, walaupun akhirnya kaget juga dia, Fufufafa ini sebesar ini gitu, yang diperkirakan tadinya tidak besar oleh Gimli. Nah, termasuk pernyataan dari Kemenko, karena bukan punya Gibran, tapi dia tidak menjelaskan punya siapa gitu. Iya dong, kalau bukan punya Gibran, punya siapa? Dan nggak bisa dia mengatakan punya siapa. Berarti gitu kan si menteri itu gitu kan telah melakukan kebohongan.
gitu kan, dia tidak tahu yang benar dan dia akan menyebarkan sesuatu yang masih ragu di masyarakat gitu. Jadi kalau menurut saya mah harusnya kalau dia bilang itu bukan milik Gibran, lalu dia katakan itu milik si Fulan misalnya, kan harus jelas. Nah, jadi tanya si Fulannya, dilaporkan si Fulannya karena dia telah melakukan banyak pelanggaran. Fufufa itu melanggar undang-undang ITE dan melanggar KUHP pasal 156A gitu kan, soal penistaan agama. Itu yang juga dilaporkan kan gitu, bahwa ada unsur pidana dari kasus Fufufa gitu. Begitu Kang Kiki. Oh ya Kang, baik ke tindakan aparat. Kita sama-sama tahu beberapa waktu yang lalu itu ada aksi demonstrasi yang terkait dukung keputusan MK, di mana ada sampai seluruh Indonesia ada demo, jumlah daerah ada demo terkait dukungan mereka terhadap keputusan MK itu Kang. Yang mana MK-nya? Yang terakhir itu yang tentang pilpres itu Kang, yang pilpres itu Kang. 90 betul Kang. 90. Yang terakhir itu. Iya. Yang mereka yang terus banyak aksi-aksi masa yang mendukung keputusan MK itu Kang. Terus di mana-mana ada penangkapan terhadap mahasiswa, masyarakat dan lain-lainnya. Anehnya nih Kang, terkait dengan tindakan di hotel yang tadi itu berbeda, berbanding terbalik kepada yang jelas-jelas premanisme, sedangkan aksi massa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu dilindungi undang-undang. Itu gimana Kang? Saya juga sempat bingung tuh Kang. Ya kan bisa saja ada yang memang murni ingin cinta pada tanah air. Kan yang demo di depan hotel juga aliansi cinta tanah air. Akunya sebutannya kan. Iya. Tapi sebetulnya itu aliansi yang merusak kecintaan pada tanah air. Sementara yang di dalam itu memang forum tanah air yang memang betul-betul cinta pada tanah air, bagaimana tanah air jadi baik gitu kan. Nah, jadi bisa begitu. Oleh karena itu tadi aksi demo gitu ya, kelompok mahasiswa ya bisa saja itu buatan-buatan gitu kan, untuk mengimbangi dari aspirasi yang sebenarnya, untuk menunjukkan loh aspirasi itu banyak loh gitu kan. Malah bahayanya kalau diadakan diciptakan konflik horizontal. Kemarin juga sebenarnya potensial terjadinya konflik horizontal, apalagi ada kelompok FPI gitu kan, kelompok Jawara Betawi gitu kan, siap juga untuk menghadapi. Saya kira akan terjadi konflik horizontal dan itu potensial gitu. Jadi di sini pemerintah atau rezim ini memang mau menciptakan konflik gitu kan, itu pertanyaan seriusnya. Kalau memang mau menciptakan konflik, berarti rezim sudah nggak benar tuh. Makanya betul kita sekarang mau rezim Jokowi ini nggak bisa dipertahankan hatta 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Bahwa sampai ke 20 Oktober juga terlalu lama. Jadi kalau menurut saya mah, untuk menghindari konflik horizontal yang lebih besar dan chaos untuk bangsa dan negara ini, Jokowi harus mundur. Jokowi harus mengundurkan diri, legowo gitu kan, bahwa memang saya sudah tidak mampu menjadi presiden Republik Indonesia ini. Buktinya IKN yang digadang-gadang juga ternyata saya angkat tangan gitu, nggak bisa saya keluarkan kepres untuk pemindahan ibu kota. Katanya bukan keinginan dia, tapi keinginan rakyat yang mana ya Kang ya? Rakyat yang mana? Rakyat Cina gitu, orang pada ribut ini. Iya Kang. Jangan rakyat Cina, kepentingan Republik Rakyat Cina. Dia menyatakan bahwa itu mau proses di DPR yang merupakan pewakil rakyat. Iya, dia bilang 93% kan rakyat. DPR-nya sudah setuju. Kita tahu di rezim Jokowi DPR itu tukang stempel. Gitu. Lihat aja, hampir semua perpu jadi undang-undang, ketok oleh DPR. Gitu. Jadi DPR itu terkooptasi oleh eksekutif, terkooptasi oleh Presiden Jokowi. Jadi Jokowi ini kejahatannya luar biasa, gitu, Bang Kiki, gitu, luar biasa. Hampir semua terkooptasi, eksekutifnya,
legislatifnya, yudikatifnya, gitu kan. Dan itu semua di bawah kepentingan oligarki, bukan Jokowi sendiri. Gitu, Jokowi sendiri nggak mampu, ada oligarki. Oligarki berarti mengambil hak-hak kedaulatan rakyat, demokrasi. Sekarang malah yang terakhir ini, itu kan, ini kerasinya kerasi kaum gerombolan, kerasinya mafia. Bahaya negara Indonesia ini dikuasai oleh kelompok kecil, kaum gerombolan gitu. Jadi seperti gede tapi kelompok kecil yang merampok gitu kan negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia bangkit untuk membela kedaulatannya. Aja kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.